Shalom saudara, kita ada di hari terakhir dari tahun 2020 dan besok pagi saudara bangun, saudara sudah masuk tahun baru 2021. Dan waktu adalah sesuatu yang tidak bisa saudara tahan. Sekalipun saudara lelah, saudara capek, saudara malas, waktu akan terus melaju dan meninggalkan saudara. Dan Kingdom Lifestyle kita di akhir tahun ini adalah kitab Wahyu pasal yang ke-19 sampai yang ke-22. Saya ajak saudara nanti setelah ini saudara baca di rumah kitab Wahyu ini, maka saudara akan tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan saudara. Di dalam Wahyu pasal ke-19 ayat yang pertama sampai yang kelima mencatat kejatuhan Babel. Babel ini adalah dunia dan sistemnya. Saya tidak sedang bicara negara, saudara. Saya tidak sedang bicara sebuah bangsa, tapi saya bicara dunia. Dan saya berkata dunia ini akan segera hancur, saudara. Sebab corona telah membuktikan bahwa ketahanan dunia ini paling lama cuma 5 tahun. Di tahun pertama daripada pandemi corona, semua negara mengalami kebangkrutan, mengalami resesi, mengalami inflasi, saudara. Ini sangat mengerikan, saudara. Dan memang dunia ini sangat rapuh. Makanya jangan bersandar kepada dunia, jangan bersandar pada uang saudara, jangan bersandar pada kedudukan saudara, jangan bersandar pada harta saudara. Corona sekali lagi menyadarkan bahwa ternyata ada waktunya uang berhenti bicara, kedudukan berhenti bicara, relasi berhenti bicara. Ini dia, uang sebesar apapun, relasi sebanyak apapun tidak akan pernah bisa menolong saudara. Di akhir tahun ini saya mengajak saudara untuk menyambut tahun yang baru ini, untuk kembali bersandar kepada Tuhan. Sebab kekuatan saudara dalam menghadapi tahun depan cuman kepada Tuhan. Teman-teman saudara, relasi saudara, uang saudara tidak akan bisa menolong saudara. Di Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 ada kabar baik buat saudara bahwa Yesus, Tuhan alam semesta ini, mengundang semua saudara untuk memiliki hidup yang lebih layak, mengundang saudara untuk diselamatkan, mengundang saudara untuk apa? Masuk kerajaan sorga. Dan saya berdoa setiap saudara tidak menolak undangan ini, sebab setiap orang yang menolak undangan ini pasti dia akan dihukum, saudara. Ini dia, karena Yesus yang kita rayakan kemarin di hari Natal akan datang lagi ke atas dunia ini untuk yang kedua kalinya. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Saya bacakan buat saudara. Ini dia. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ini Yesus. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ini dia. Banyak mahkota dan ada tertulis nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah putih yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Yesus telah menebus dunia ini, menebus dosa saudara dengan darahnya. Saudara, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam, yaitu firman Allah yang akan memukul segala bangsa, yaitu kebenaran, saudara. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ini penghukuman atas dosa dunia ini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus, saudara. Saya berkata kepada saudara, bagi saudara yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka hidupnya akan diselamatkan, hidupnya menjadi lebih layak, dan dia akan masuk pada bumi baru dan langit yang baru. Saya ajak saudara lihat Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21. Jadi ini bukan hanya sekedar cerita, saudara. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama dan yang ke-7. Ayat yang pertama saya bacakan buat saudara. Lalu aku lihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, yaitu bumi yang sedang kita pijak, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat yang ke-7, barang siapa menang, yaitu barang siapa yang percaya dengan nama Yesus, barang siapa mengikut Yesus, barang siapa menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini dia, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku, yaitu Tuhan, akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi hari ini saudara, barang siapa yang menang, yaitu mempertahankan imannya, mempertahankan keselamatannya. Artinya apa? Hidupnya melakukan firman Tuhan. Keputusan apapun yang saudara akan ambil di hari-hari ke depan ini, ambil keputusan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ini dia. Mari saudara, di tahun 2021 adalah tahun firman Tuhan, the year of God's word. Lakukan firman. Artinya apa? Semua keputusan yang akan saudara ambil harus sesuai dengan firman. Maka saudara akan diselamatkan dari hari-hari yang jahat di depan saudara. Selamat berakhir tahun, selamat menyambut tahun yang baru. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.